di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton Pesantren Jolali ya selalu dalam lindungan Allah. Allah waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu pelindung kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga semuanya yang nonton selalu sehat, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya dari urusan dunia nanti sampai urusan di akhirat yang sangat sulit ya. Moga-moga dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan juga diberkahkan hidupnya. Maksudnya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan ya, hidup yang berkah penuh dengan kebaikan. Jangan jadi buzzer, penuh dengan kebodohan, penuh dengan keburukan kalau jadi buzzer, apalagi menyerang Anies ya. Anies Baswedan nggak apa-apa diserang gitu, padahal dia juga nggak berbuat jahat ya. Jadi sekarang kita bahas apa tuh, jadi lupa saya membahas apa barusan. Yes, pokoknya ini apa, soal Anies Baswedan ini hidupnya nggak terduga, ya sama dengan kita ya. Hidup tidak selalu bisa dipastikan, masa depan itu tidak bisa dipastikan, tapi hanya bisa direncanakan. Dulu Anies Baswedan itu dipecat ya, jadi Menteri Pendidikan Nasional oleh Jokowi. Padahal Anies ini adalah juru bicara Jokowi kan. Kata Anies nih, saking dia terkagum-kagum dengan profil Jokowi, wali kota yang sangat sederhana. Yang tidak terikat dengan masa lalu, tidak terkait dengan problema masa lalu. Dia bilang, Anies ini bilang, saya ada videonya itu. Setiap saudara keluar rumah, setiap melangkah, maka ingatlah Jokowi. Begitu. Itu Anies Baswedan. Harusnya kan Anies Baswedan itu dulu nggak ngomong gitu, terlalu berlebihan. Harusnya setiap Anda melangkah, setiap Anda keluar rumah dan melangkah, ingatlah Allah. Begitu, ini ingat Jokowi. Dulu Jokowi terus dikasih tempat panggung menceritakan pengalamannya reformasi birokrasi di Paramadina tahun 2014 ya. Itu ada videonya. Bulan Februari tahun 2014 di panggung itu ada Anies Baswedan, ada Bima Arya, waktu itu juga dosen kiri, nggak punya duit gara-gara dari Bogor ke Paramadina kan jauh satu hari, kenapa nggak masuk, karena nggak punya ongkos untuk ngajar di kampus Paramadina yang rektornya adalah Anies Baswedan. Kok tahu? Lah saya baca biografi yang ditulis sendiri oleh Bima Arya itu. Biografinya ada di Masjid Al Amin di sini dekat Danau Wisata. Ya.
Jadi orang-orang kiri juga itu sebenarnya Bima Arya itu yang kemudian menjerumuskan ya dalam tanda petik ya Habib Rizik Syihab COVID ya. Jadi dia harusnya sudah diblok oleh umat Islam. Bima Arya itu jangan dipilih ya, karena dia itu memperlihatkan kekuasaannya dengan cara yang zalim, ya kan? Memperlihatkan saya berkuasa, siapapun harus tunduk pada aturan, termasuk Habib Rizik. Dia laporkan ke polisi kan. Nah, kita nggak bahas Bima Arya, bahas Anies Baswedan yang kemudian tanpa terduga belum selesai jabatan dia pecat. Dan kemudian dia tidak ada pekerjaan, menunggu undangan seminar dari Amerika, dan dia mengatakan saya sekarang sudah bukan menteri lagi. Kata pihak panitia nggak apa-apa. Meskipun bukan menteri pendidikan, tapi tetap undangan tetap berlaku. Tetapi begitu hari H mau berangkat, Allah mengirimkan nyamuk malaria. Sehingga Anies Baswedan sakit, kena DBD, dan tidak bisa berangkat. Dengan sebab pertolongan makhluk Allah nyamuk itu, dia kemudian mendaftar atau didaftarkan menjadi calon gubernur DKI, dan Allah izinkan dia memimpin DKI, dititipkan amanah oleh Allah menjadi gubernur DKI, dan 5 tahun kemarin sukses gilang gemilang ya, bukan menurut buzzer, bukan menurut buzzer ya. Jadi rupanya hidup penuhlah dengan keimanan dan ketawakalan kepada Allah. Ternyata masa depan kita itu sudah ditentukan. Kita sekedar menjalani, kata ibu saya almarhumah, urip sak dermo nglakoni hidup, hanya sekedar menjalani, semuanya sudah diatur oleh Allah. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima. Oleh karena itu berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik pada manusia, meskipun pada awalnya manusia tidak mengerti musibah-musibah yang Allah berikan. Padahal semua musibah itu tentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Menurut Allah, di sisi Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Itu berarti kita satu harus berbaik sangka kepada Allah, dan musibah atau apa saja menimpa kita yang dihadapi dengan kesabaran dan minta pertolongan kepada Allah. Semua musibah atau apa saja menimpa pada kita, itu semuanya adalah kebaikan. Itu untuk musibah itu untuk kebaikan kita sendiri menurut Allah ya. Kebaik di sisi Allah. Tapi kadang-kadang manusia memang jahil, dia selalu berburuk sangka kepada Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.